Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kali ini ada tuh ya seorang TikToker yang analisanya perlu kita pertanyakan sebetulnya, karena menganggap bahwa yang ada di Tempora itu ada penyusup yang disusupkan ya dari Rudiana begitu kan. Ini menarik untuk kita saksikan sebetulnya, walaupun memang sampai sekarang sih tidak ada bukti ya, karena PK sudah selesai. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Bongkar yuk. Ini aku saranin buat Bang Otto. Bang Otto Hasibuan. Tim Anda, ya kan? Hati-hati sama tim Anda. Tim Anda ini diduga ada kerjasama sama Rudiana untuk menggagalkan PK. Untuk menggagalkan rencananya itu udah lumayan pembayarannya. Makanya Bang Otto harus hati-hati tuh. Tim pengacaranya Anda ada yang berkhianat. Paham? Bang Otto. Masa Bang Otto nggak tahu sih? Pasti tahu dong. Nah itu dia ya. Tapi kenyataannya sih sampai dengan saat ini tidak terjadi ya. Karena kita sendiri memang Tempora itu tim yang keren ya, yang sulit, yang kompak juga. Bagaimana terus mengawal kasus ini begitu kan, sehingga hasil yang dapatkan sekarang saksikan itu memang mau mendekati dari kata akhir ya. Tapi ini ada juga betul ya, kemarin ada juga statement yang mengatakan bahwa sebenarnya yang membawa Widi sama Mega itu kan Bang Riza ya, yang dimana beliau itu memang yang mengekspos awalnya ya dari beliau itu. Tapi kan yang sepenuhnya memperkenalkan. Tapi sebenarnya persoalan memperkenalkan kamu tidak kan, lah kenapa begitu ya? Ini kan Widi sama Mega kan adalah bisa berani speak up ya untuk memberikan kesaksian sebenarnya. Tapi kayaknya sih ada yang mulai panik ya dengan apa yang terjadi sekarang ya. Kita coba langsung menyaksikan ya keterangan dari sejumlah Pak tudingan ya. Bahwa saya orang yang katakanlah mengotaki pemunculan Widi dan Mega, baik itu di jagat online maupun di ruang persidangan. Saya pastikan bukan saya yang mendorong-dorong mereka untuk muncul. Kalau ditanya, berarti siapa yang menemukan Widi dan Mega? Tanya saja Diskursus Network. Saya bukan bagian dari Diskursus Network, saya cuma talent di situ. Diskursus Network juga bukan punya saya nggak punya saham sama sekali di situ. Jadi pihak yang bisa memberikan penjelasan bagaimana cara menemukan Widi dan Mega, lalu bagaimana membujuk kedua perempuan tersebut untuk muncul di siniar Bang Esnapi, ya tanya saja ke Diskursus Network. Itu poin pertama. Yang kedua, sah sudah bahwa dihadirkannya bukti komunikasi elektronik pada persidangan PK hari ini, atau mungkin publik lebih mengenalnya sebagai bukti ekstraksi data, itu juga tidak ada urusannya dengan saya. Itu dikerjakan oleh ahli yang sebentar lagi akan bicara juga di sini. Ahlinya. Namun siapapun yang kemudian berhasil melakukan ekstraksi data itu, saya ingin berikan 2 jempol. Karena sejak awal, betapapun saya pada satu sisi bersuka cita bermunculannya sekian banyak saksi, tapi saya juga harus konsekuen dengan apa yang saya katakan sejak awal. Saya orang yang skeptis terhadap yang namanya keterangan, termasuk keterangan saksi. Sedetail apapun, sepanjang lebar apapun, semeyakinkan apapun, saya pada dasarnya skeptis terhadap yang namanya keterangan. Sebaliknya, saya sungguh-sungguh berharap ada bukti yang tidak bisa dipatahkan. Apa itu? Menurut saya, bukti yang tak terbantahkan, tak terpatahkan itu adalah bukti komunikasi elektronik. Vina komunikasi dengan siapa, Eki komunikasi dengan siapa pada malam kejadian di Cirebon tahun 2016. Sebelumnya sudah ada Edwin Partogi yang menemukan bukti ekstraksi data dari gawai Vina. Hari ini sudah ada ahli yang berhasil melakukan ekstraksi data dari gawai Widi. Sempurna sudah, lingkaran itu bundar, utuh, bahwa ternyata ahli saja yang bicara. Iya. Ya begitu ya kenyataannya. Tapi prinsipnya sih sebenarnya apa yang sudah disajikan di persidangan dengan bermunculannya para saksi sebetulnya, ini membuat kubu sebelah mungkin
nalurinya, hatinya, pikirannya sudah gentayangan kemana-mana begitu kan. Karena apa yang selama ini diskenariokan dengan sempurna itu terbongkar juga dengan kesaksian-kesaksian yang dihadirkan di persidangan sekarang ya. Dan ini akan memberikan mungkin ya sebuah hasil yang memuaskan untuk kita semua, bahwa sebenarnya yang terjadi itu adalah, kalau terlepas dari itu adalah kasus pembunuhan ataupun kasus Kalantas Semeton ya, pada kenyataannya bahwa yang 78 orang ini bukan pelakunya begitu ya. Kita lihat kemarin juga ada persidangan setempat dilakukan di situ juga yang menjelaskan begitu banyak kejanggalan yang terjadi kalau dikaitkan dengan apa yang disajikan dulu di persidangan dulu ya. Ini menarik Semeton. Dan ini juga YouTuber ini ya, salah satu YouTuber juga yang mengatakan bahwa kondisi sekarang si Ibtu R dengan apa yang dilakukan jaksa ya persidangan ini keren gitu ya. Karena saya juga tumben menyaksikan persidangan setempat terjadi begitu kan, karena setahu saya persidangan itu ya di ruangan saja gitu, tapi ini sebuah terobosan dan suatu hal yang luar biasa. Dan ini mungkin yang membuat si Ibtu R sana mulai pikirannya sudah kemana-mana begitu. Mudah-mudahan tetap sehat ya, untuk bagaimana nanti menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Kita saksikan Semeton ya, ini dia. Rudiana baru terbuka matanya. Iya betul. Baru terbuka ini. Baru terbuka. Benar. Ini live loh. Live. Benar. Di mana konstruksi hukumnya dengan kejadian lagi Fitra begitu tadi arogansinya? Hancur. Hancur. Ini live nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini ya? kan supaya masyarakat tahu. Iya. Ya, pasca 78 tahun dengan rekonstruksi yang memang direkayasa. 5.900 nih. Ini berbahaya. Tidak sesuai gitu loh. Dan ini baru sejarah. 5.000. PK ini ada sidang di tempat. Ada sidang di tempat baru. Baru kali ini. Perkara Mantap. Pina dan Oh baru. tidak ada PK sidang di tempat kayak gini. Baru dalam sejarah loh bos. Tidak ada yang Baru sudah dalam sejarah. di expose yang memang konsumsi publik yang sudah dipublikasikan ke publik. Iya. Karena ini nggak main, bukan hanya di kalangan ya masyarakat Indonesia, tapi masyarakat luar juga yang melakukan monitoring. Luar biasa ya Om ya. Ini. Baru ya. Ya. Nah ini juga mengangkat sebenarnya bagaimana penegakan hukum itu, khususnya dari pihak kepolisian, ya kan? Ya. Ini juga menjaga kondisivitas masyarakat Cirebon tidak seperti ini, gitu loh. Iya. Ini juga Iya, kita betul. Betul sekali. Geng motornya juga gitu tuh tidak. memberikan satu pemahaman, gitu. Bener. Masyarakat miskin yang memang butuh mencari keadilan yang waktunya sekarang keadilan yang dia harus peroleh. Kan gitu loh. Iya. Dan tanpa dibayar sepeser pun. Disinilah kontribusinya Dewan Pimpinan Nasional Peradi ya dalam kepemimpinan Operasi Buan memberikan satu bantuan buku ya secara cuma-cuma atau prabowo tanpa ya Keren. meminta biaya, bahkan kita yang mengeluarkan biaya. Inilah kontribusinya kan. Nah, ini yang harus diberikan apresiasi lah yang kepada Luar biasa teman-teman. Peradi khususnya Peradi, kepada ya. Pak Operasi Buan. Oh iya kepada Pak Oto Sibuan, Pak Jogja Bongso, Pak Ruli, Bang Abe ya. Minta doanya ya agar tim Pradi semuanya juga dalam keadaan Amin, sehat amin, selalu. Kedepannya semuanya Ya. sukses. Amin, Orang-orang amin, yang amin. baik hati akan balas timbal kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ya. teman-teman. Nah itu dia ya, memang ada sih riak-riak kecil yang terjadi gitu untuk bagaimana membuat situasi persidangan itu menjadi kisruh ya. Dan itu kita tahu siapa oknumnya. Tapi saya tidak berhenti mengatakan salut ya kepada warga Cirebon gitu ya yang tidak terpancing dengan kondisi itu. Dan kalau tidak ada yang dua itu sebenarnya si persidangan akan aman, damai gitu ya. Tidak ada riak-riak kecil yang bisa menimbulkan kekacauan. Tapi intinya Semeton ya, apa yang terjadi dan kita sudah saksikan sebenarnya, dan sebenarnya publik sudah bisa menyimpulkan gitu. Tapi ada juga di YouTuber salah satu konten kreator juga yang mengatakan bahwa kasus ini sebenarnya pembunuhan begitu ya. Ini tidak tahu juga ini mau perusahaan atau gimana, saya tidak tahu. Tapi intinya kalaupun dalam statementnya dia mengatakan bahwa kalaupun ini kasus pembunuhan, yang melakukan itu bukan 78 orang itu gitu ya. Jadi menarik untuk saksikan Semeton. Ini dia. Kasus Vina ini asli kasus pembunuhan yang direkayasa jadi kecelakaan tunggal. Pelaku sebenarnya masih bebas dan bukan para terpidana seumur hidup. Ini sih tiap
para hakim untuk menggelar sidang di TKP ya. Jadi supaya lebih objektif dalam mengambilkan keputusan ya. Karena melihat langsung, nggak dari katanya gitu ya. Tapi sejauh ini ya selama gue ikuti ya dengan cermat sesuai dengan analisa gue ya, ini gue pernah selalu singgung ya bahwa sebetulnya ini aslinya memang kasus pembunuhan ya, yang kemudian direkayasa menjadi kecelakaan lalu lintas sama Pak Ibtu Rudiana agar melindungi sesuatu kan gitu. Sempat adem itu, sempat nerima lah barang 3 hari ya. Udah ada orang kecelakaan tunggal kan nggak ada tersangkanya ya kan, aman-aman aja udah. Nah selang 3 hari kan infonya kakaknya Vina keder, motornya kok nggak kayak habis kecelakaan ya. Jadi penasaran, ditanyalah Pak Ibtu Rudiana, Pak katanya kecelakaan kok motornya nggak babak belur Pak. Kaget di situ Pak Ibtu Rudiana, waduh bahaya ini. Perempuan lagi tahu sendiri mulutnya kan, ntar ngomong ke tetangganya jadi rame. Udah semalaman nggak bisa tidur Ibtu Rudiana. Besok paginya ya selang 2 hari lah, setelah di kepalanya terkumpul skenario, dicari tuh pelaku-pelakunya, aktor ya, peran penggantinya ya, anak-anak yang nggak bersalah diambilin, comot-comotin, dipaksa suruh ngaku, dijejelin air kencing, digetok kepalanya pakai gembok, disundut, dibalsam, ya ngaku lama-lama lah, geblek ya kan? Ya itu aja intinya. Kalau itu memang kecelakaan tunggal, ngapain repot-repot coba ganti jadi pembunuhan, pengeroyokan, kan stupid banget. Tinggal pertahanin lah kan polisi. Mbak, itu kecelakaan tunggal, anak saya korbannya. Saya kan polisi, saya tahu. Udah ikutin saya, udah anteng itu. Nah sekarang nih mungkin ada tekanan tertentu ke pihak-pihak ya agar tetap jadikan laka lantas. Sudah cukup di Ibtu Rudiana aja yang kena dan gerombolannya, di belakangnya nggak kena. Nah Ibtu Rudiana kenapa nggak diusut-usut nih sampai sekarang, nggak ditangkap, nggak diamanin? Karena dia megang sesuatu, bom waktu tuh. Lu colek gua buang nih bom nih, cepet, buar gitu. Ya intinya apapun lah ya, bodoh amat, yang penting ke-6 terpidana seumur hidup itu dibebasin ya, terserah mau karena kasus apa yang jelas mereka nggak bersalah, bebasin. Biar deh Ibtu Rudiana yang masuk sama gerombolannya tuh. Sekarang kan pada itu klarifikasi. Kalau klarifikasi datang ke kepolisian, temui terpidana yang berucap seperti itu di pengadilan ya kan, tunjukin kalau kamu benar. Ini saya, apakah benar saya? Kalau enggak ya udah clear, jangan klarifikasi sendiri. Klarifikasi itu ke penyidik gitu, ke Kang Deddy lah umpamanya, atau ke Pak Oto. Pak, ini saya yang dituduh nyiksa-nyiksa, coba temuin saya ke dia, konfrontasi. Kalau dia bilang enggak berarti saya enggak, ya udah bebas gitu Pak ya. Klarifikasi gentle lah jadi kepolisian ya. Contoh bahwa yang kita perbuat harus kita pertanggungjawabkan gitu loh. Temui Pak Deddy Mulyadi atau Pak Oto Hasibuan, suruh amprukin ke yang bikin statement pengadilan, udah amprukin. Kalau bersalah akui salah, kalau nggak bersalah kan terang, udah. Ya udah itu aja ya. Mudah-mudahan semuanya Pak Hakim udah terbuka matanya. Mudah-mudahan sih dengan kekuasaan kehakimannya bisa usut tuntas. Ini para terpidana. Nah, itu sebetulnya ya. Ini mudah-mudahan sih, ini sih harapan seluruh Indonesia sebenarnya, masyarakat netizen juga ya.
bagaimana 78 orang ini bisa dibebaskan. Tapi kita harus selalu sebuah pesan sebetulnya, kita harus kawal kasus ini. Sekarang kan mau masuk di Kejaksaan Agung ya, dan mudah-mudahan hasil di sana juga nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini ada bahasa-bahasa memang Kejaksaan Cirebon ini sudah tahu sebenarnya bagaimana yang sebenarnya ya. Tapi dari video sebetulnya ya, selalu berpesan untuk jangan cepat tembakan hoax ya, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.